ada cerita yang nggak mengenakkan sekali buat saya pribadi dan sesepuh dari Yogyakarta. Kita pergi ke Candi Ijo jam 6 sore. Jadi kebetulan itu jam 6 sore tutup untuk wisatawan. Tapi saya ini adalah umat Hindu yang ingin bersembahyang atau berdoa di depan Lingga Yoni raksasa di Mandala Utama Candi Ijo. Si juru kunci tersebut dengan lantangnya bilang, ini bukan rumah ibadah. Saya udah ngomong, Bapak, saya ini umat Hindu, saya datang ke sini ingin berdoa di Lingga Yoni. Saya bilang, oh ini cagar budaya bukan rumah ibadah katanya. Oke lah kata dia, pada akhirnya udah berdebat kurang ajar sekali bahasanya ya, padahal saya bawa sesepuh dari Jogja ya. Beliau juga keluarga dari keraton. Lalu dengan lancangnya dia bilang, jangan mengotori tempat ini ya katanya, dengan alat-alat dan sampah-sampah sembahyang. Dia lihat saya pegang dupa. Ini orang kurang ajar sekali. Dia bilang dupa itu adalah sampah. Padahal tidak mungkin saya ini meninggalkan sampah. Ya, cenderung melecehkan menurut saya ya. Nah, dan seharusnya mereka memberitahu kepada wisatawan bahwasannya itu adalah peninggalan sejarah Hindu di abad ke-9 sampai ke-10. Bukan malah tidak menuliskan sejarah, ya. Lalu umat Hindu sendiri datang ke sana malah seperti apa ya? Seperti dilecehkan menurut saya, karena kalau wisatawan datang ke sana tidak tahu apa itu Candi Ijo dan apa itu arca-arca yang ada di sana, Lingga Yoni, Nandini dan lain-lain, ya. Berarti orang datang ke sana hanya untuk foto-foto, selfie, berpacar-pacaran, berpasang-pasangan. Itu melecehkan umat Hindu. Harus diartikan dulu sejarahnya, dituliskan. Sehingga orang datang ke sana dengan pengetahuan yang cukup. Setelah kejadian tidak menyenangkan tersebut, karena bicaranya sekasar dan menyinggung hati saya, dia bilang, ini bukan rumah ibadah katanya. Nah di sini nih, ya, pemerintah harus tegas bahwasanya candi-candi itu aliran siwa Buddha atau arca-arca dari kehinduan. Tolong jangan dianggap hanya sekedar tempat wisata, tapi itu adalah tempat sakral di mana kami beribadah menggunakan simbol-simbol kedewaan kami seperti Lingga Yoni, Nandini dan lain-lain yang ada di candi-candi tersebut. Ya, sejarah jangan dihilangkan. Buat di situ prasasti atau makalah yang menjelaskan cerita tentang sejarah kehinduan atas candi tersebut. Semoga saya ini mendapatkan izin untuk melakukan upacara ritual Hindu di Candi Ijo, ya, sebagai lambang toleransi kita bersama. Pengunjung Candi Belahan Pasuruan, Jawa Timur ini di mana kepekaannya ya? Bayangin, mereka berpose tepat di depan umat Hindu yang sedang khusyuk bersembayang. Astagfirullah. Jadi baru-baru ini viral video dari Candi Belahan. Dalam video itu terlihat beberapa perempuan berkerudung lagi asyik mengambil foto. Masalahnya, lokasinya di tirta atau pancuran air yang terdapat patung dan gapura. Mereka berpose di saat tepat di depan umat Hindu sedang khusyuk bersembayang. Candi Belahan selama ini memang bukan cuma rumah ibadah umat Hindu. Candi Belahan juga jadi destinasi wisata religi bagi umat Hindu dan non-Hindu. Aksi mengambil foto itu sontak menuai reaksi keras dari warganet. Banyak yang menyebut tindakan ini sebagai bentuk ketidaksopanan di tempat ibadah. Warganet menilai ini soal adab dan empati. Semua pihak wajib menjaga ketenangan dan rasa hormat di tempat ibadah, apalagi sama yang sedang khusyuk bersembahyang. Kalau tempat ibadah kita digituin orang lain, pasti kita marah, tapi giliran kita yang lakuin malah dibela. Komen seorang warganet. Ini bukan soal Islam atau Hindu, ini soal akhlak dan tahu tempat, komen yang lain. Datang ke tempat suci, tapi yang dibawa cuma kamera, bukan hati, komen lainnya. Bahkan ada yang tegas bilang, salah satu bentuk intoleransi adalah nggak ngerti batas. Rumah ibadah itu ruang sakral. Rumah ibadah bukan properti publik yang bebas dijadiin latar untuk bikin konten. Menghormati rumah ibadah dan aktivitas peribadatan di dalamnya itu nggak butuh pengetahuan agama tinggi. Cukup dengan hati yang peka. Kamera boleh menyala, silahkan bikin konten di dalam rumah ibadah. Tapi kesadaran untuk bagaimana seharusnya berperilaku di dalam rumah ibadah penting ditanamkan. Jangan sampai cuma karena pengen bikin konten kita malah menginjak-injak hak rumah ibadah dan aktivitas peribadatan di dalamnya. Mengunjungi wisata religi seperti rumah ibadah tentu bagus. Kita bisa belajar banyak hal dari tempat suci itu. Sisi spiritual, sejarah, dan lainnya. Kita sering minta dihormati, tapi lupa buat menghormati. Di negara yang super beragam kayak Indonesia, adab itu bukan pilihan. Adab itu kebutuhan, dan toleransi
nggak bisa tumbuh kalau adab itu diabaikan begitu aja. Kita bisa beda keyakinan, tapi nggak boleh beda dalam adab menghormati rumah ibadah. Candi, masjid, gereja, pura, wihara, dan semua rumah ibadah punya nilai yang harus dijaga. Yuk rawat keberagaman ini dengan cara paling sederhana, beradab dimanapun kita berada. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Aksi seorang pria membuang dan menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru Lumajang menuai sorotan. Pasalnya, sesajen itu merupakan tradisi ruatan warga sekitar untuk memohon keselamatan dari bencana usai erupsi Gunung Semeru. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Muhammad Muslim, menyesalkan adanya kejadian ini. Menurut Muslim, aksi tersebut mencederai kerukunan beragama di Lumajang. Ketika dua Habib ditangkap karena bom di Borobudur, pada 21 Januari 1985, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, mengalami serangan bom yang merusak 9 stupa bersejarah. Peristiwa ini diduga sebagai aksi teror bermotif balas dendam atas kerusuhan Tanjung Priok 1984. Dua di antara beberapa pelaku yang berhasil ditangkap adalah Habib Hussein dan Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi, terbukti secara hukum melakukan pemasangan dan pengaktifan bom. Polisi mengetahui pelaku pengeboman Borobudur setelah terjadi kecelakaan ledakan di bus pemudi ekspres di Banyuwangi pada Maret 1985 yang menewaskan beberapa orang termasuk teman-teman Habib Abdul Qadir. Ledakan ini mengarah ke jaringan teroris yang terkait dengan pengeboman Borobudur, sehingga Abdul Qadir berhasil ditangkap sebagai kunci pertama pengungkapan kasus ini. Abdul Qadir sempat membantah keterlibatannya secara penuh. Ia mengaku hanya mengikuti perintah dari otak pelaku utama, yaitu Muhammad Jawad, yang hingga kini belum berhasil ditangkap. Namun, pengakuan dan bukti-bukti yang ada menguatkan peran aktif keduanya dalam aksi tersebut. Kasus ini memunculkan kontroversi terkait ketidakmampuan aparat menangkap dalang utama, yang dikabarkan sudah melarikan diri ke Iran. Sedangkan pelaku lainnya mendapat hukuman 20 tahun penjara, kecuali Habib Hussein, yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Namun setelahnya mereka mendapatkan potongan masa tahanan setelah mendekam di penjara sekitar 10 tahun. Guys, kalian tahu nggak sih, patung Buddha tertinggi di dunia ini ada di Afghanistan. Dua patung paling tinggi bernama Soso dengan tinggi 58 meter dan Samama dengan tinggi 38 meter. Sayangnya, kedua patung ini telah diledakkan oleh Taliban pada tahun 2001. Jadi di candi di Nusantara ini yang boleh diritualkan itu hanya beberapa candi. Mungkin contohnya Candi Borobudur dan Prambanan. Tapi sempat terjadi kesalahpahaman di sini. Tapi akhirnya kita senang sekali sebagai anak bangsa. Menteri Agama dan juga Bin Mas Hindu itu akan akan mendata ulang candi-candi yang ada di Nusantara ini. Dan juga tidak ada lagi dead monument karena semua umat akan bersembayang dan difasilitasi oleh Menteri Agama untuk berdoa dan beribadah di semua candi yang ada di Nusantara. Aku heran sama orang Indonesia deh, kenapa sih kalau jalan-jalan ke negeri orang ada aja gebrakannya? Aku sendiri bukan Buddhis ya, tapi aku sedikit banyak mempelajari ajaran Buddha. Memang Rupang itu hanyalah sebuah simbol dan mungkin kebanyakan umat Buddhis nggak merasa gimana-gimana ngelihat ginian. Apalagi Buddhis Indonesia ya, mereka mungkin yang kayak, maafkanlah mereka, mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi biar gimana pun, ini tuh tempat ibadah yang ada etika dan aturannya. Kamu mau ngonten, mau joget, mau jungkir balik sekalian, gak ada yang melarang. Tapi minimal tahu tempat dan tahu diri. Kita sebagai WNI ke negeri orang melakukan apapun itu membawa nama Indonesia loh. Kalau udah kayak gini, orang luar bisa aja mencap orang Indonesia tuh ternyata attitude-nya gak bagus ya atau gak beradab. Yang malu kan se-Indonesia loh. Intinya bijaklah dalam membawa diri, apalagi di zaman sekarang yang apa-apa gampang sekali diviralkan. Hargailah sesama, jangan maunya dihargai tapi nggak tahu gimana caranya menghargai orang lain. Nah, kalau pendapat kalian gimana guys?